selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini Dapur Yuli mau berbagi dengan kalian bagaimana saya membuat martabak telur kari India yang enak banget, mengingatkan saya dengan martabak India di kampung halaman saya. Yuk, mari kita masak. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Nah, hari ini saya mau berbagi dengan kalian bagaimana cara membuat martabak telur mini ya. Nah, ini saya isinya dengan kentang dan telur, juga ada kornetnya. Nah, untuk pertama kalinya saya harus bikin kulitnya dulu ya. Nah, ini dia bahan-bahan untuk membuat kulit martabak telur mini. Di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat martabak telur mini. Yang pertama adalah tepung terigu ya. Nah, ini saya kombinasi antara tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu protein rendah. Ya, jadi sekitar 250 gram tepung protein tinggi dan 250 gram tepung protein rendah atau kunci biru ya. Nah, saya juga butuh 1 sendok teh nunjung garam, 2 butir putih telur, ambil putihnya aja. Di sini saya punya 100 ml air. Nanti kita akan lihat cukup atau enggak kekenyalan adonannya ya. Ini 150 ml aja kita siapkan. Dan di sini saya punya minyak goreng 50 ml ya. Nah, bahan ini akan kita adon menjadi satu, lalu kita biarkan selama lebih kurang 2 jam. Oke? Nah, sudah saya pindahkan ke dalam baskom seperti ini. Saya masukkan garamnya. Lalu saya masukkan putih telurnya. Nah, saya akan aduk semua di sini, garam, putih telur. Nah, kita aduk. Nah, 150-nya kita tuangin aja semua ya. Nanti kita akan lihat cukup atau tidak ya untuk adonan ini. Nah, kita aduk sampai kalis ya. Minyak gorengnya perlahan-lahan semuanya kita masukin. Kita aduk lagi. Nah, kita aduk seperti ini sampai kalis, sampai adonannya kalis banget ya. Nanti akan kita lihat apakah kurang air atau tidak ya. Nah, setelah saya aduk, dia adonannya seperti ini. Ini masih kurang air sedikit, jadi akan saya tambahkan sedikit air. Seperti ini, kita kasih dulu sekitar 10 ml ya. Nah, sedikit-sedikit aja. Kita Setelah selesai, kita akan bagi menjadi 35 gram per 1 piece martabaknya, karena saya mau bikin martabak mini ya. Nah, 35, jadi saya potong-potong, saya timbang biar rata. Nah, 35. Nah, lebih kurang seperti ini bentuknya. Terserah kalian ya, maunya seberapa besar. Kalau saya mau bikin yang agak mini, jadi 35 gram aja cukup ya. Nah, kita bulet-buletin kayak adonan roti gitu. Nah, kita masukkan lagi ke dalam baskom ini ya. Nah, kita bagi semuanya ya. Semuanya sudah jadi seperti ini. Jadi lebih kurang sekitar 35 sampai 36 gram. Jumlah yang jadi di sini ada sekitar 21 buah ya. Nah, setelah ini kita akan rendam dengan minyak goreng. Lalu kita akan biarkan selama 2 jam ya. Nah, seperti ini saya akan rendam dengan minyak goreng. Nah, begini ya teman-teman. Saya puter-puterin adonannya biar semuanya kena minyak gorengnya. Nah, begini ya. Nanti minyak gorengnya akan kita pakai juga untuk menggoreng aja ya. Seperti Nah, seperti ini.
Nah, seperti ini akan kita rendam selama lebih kurang 2 jam. Kita biarkan, nanti baru boleh kita bikin jadi adonannya ya. Waktu mau digoreng jadi martabaknya baru jadi. Oke. Nah, sambil merendam menunggu ini selama 2 jam itu kita bisa bikin isian martabaknya ya. Nah, sambil menunggu adonannya selesai, kita bikin dulu bahan untuk isiannya ya. Isiannya ini simple banget teman-teman. Kalau kalian mau nambahin isinya lebih banyak lagi juga boleh, tapi saya cukup dengan isian begini aja udah enak banget ya. Nah, isian yang saya mau kasih untuk martabak telur saya ini yaitu isi kentang yang tadi saya bilang. Ini kentang sekitar setengah kilo kentang saya rebus ya. Nah, sudah direbus sampai benar-benar lembut, saya potong-potong kasar seperti ini. Nah, saya sisihkan. Lalu di sini saya punya daun bawang yang mini ya. Kalau kalian di pasar suka lihat yang gede-gede. Nah, ini yang mini, itu 1 ikat, saya potong halus-halus seperti ini ya. Nah, lalu bahan yang lain yang kita butuhkan adalah kornet. Saya pakai kornet merek Bernardi ya, yang karena Bernardi itu dagingnya slice gitu, jadi saya seneng ya, jadi kayak serat-serat gitu, jadi lebih kayak daging sapi ya. Nah, ini saya pakai setengah kaleng aja, nggak usah banyak-banyak karena nanti rasanya akan sangat dominan banget, jadi saya pakai setengah aja nanti ya, setengah kaleng ini ya. Nah, terus saya kasih 1 sendok teh bubuk ketumbar, 1 sendok teh bubuk bawang putih, sekitar setengah sendok teh merica nantinya. Lalu saya akan kasih bubuk kari India, ini sekitar 1 sendok teh ya. Nah, bubuk kari India saya punya 2 merek, akan saya kombinasikan ya. Nah, kita juga butuh garam sekitar 1 sendok teh. Dan kita butuh vetsin sekitar setengah atau 1/4 sendok teh boleh ya. Kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Dan bahan yang terakhir yang kita butuhkan adalah sekitar 2 butir telur yang besar ya. Nanti kalau kurang kita bisa tambahin lagi 1 lagi ya. Ini sementara saya pakai 2, kalau kurang akan tambahin lagi, oke? Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan mencampur semua bahan yang tadi saya ini. Daun bawangnya kita campur semuanya. Kalian berasa kurang, kalian mau tambahin yang lain juga boleh ya. Nah, terus di sini kornetnya saya kasih juga setengah kaleng aja. Nah, kalau kalian punya daging sapi yang asli, boleh juga kalian pakai. Itu tinggal dipakai 250 gram, terus ditumis dulu ya. Nah, 1 bahan lagi yang hampir ketinggalan yaitu bawang bombay. Ini ya, bawang bombay, setengah buah bawang bombay saya iris ya, halus-halus juga. Saya campur langsung ke sini. Seperti ini. Nah, lalu saya masukkan sekitar 1 sendok teh bubuk kari. Saya kombinasi sama yang ini. Nah, seperti ini. Garam 1 sendok teh juga. Jangan terlalu nunjung ya, karena kornetnya ini kan sudah asin. Ketumbar 1 sendok teh biasa aja, nggak usah nunjung juga. Merica sekitar setengah sendok teh. Atau bawang putih bubuk sekitar 1 sendok teh. Nah, vetsin setengah sendok teh. Oke, dan kita akan masukkan telurnya ya. 1, 2. Nah, kita aduk teman-teman. Kita akan lihat cukup enggak telurnya. Kalau kurang kita akan tambahkan 1 telur lagi ya. Jadi adonannya itu enggak usah terlalu basah ya, supaya nanti kita enggak susah untuk goreng martabaknya. Nah, kekentalannya cukup seperti ini aja ya teman-teman, kalau bikin martabak ala dapur saya. Nah, supaya nanti lebih gampang dimasukin ke martabaknya dan digorengnya juga lebih mudah dan hasilnya juga lebih padat martabaknya ya. Oke. Nah, kita tinggal tunggu kulitnya
2 jam itu selesai, baru kita langsung goreng. 2 jam prosesnya sudah selesai. Ini akan kita goreng ya martabaknya. Nah, sambil buat martabaknya, sambil kita naikkan minyak ya. Kita pakai minyak goreng yang ada di sini aja untuk kita teflon goreng. Lalu saya ambil satu adonannya, saya pipihkan seperti ini. Nah, lalu saya tekan-tekan kayak kita bikin martabak India gitu ya. Nah, kita lebar-lebarin seperti ini, selebar mungkin yang bisa kita bikin ya. Nah, seperti ini. Dia tuh lentur banget tuh, lentur banget, elastis banget tuh. Jadi nanti juga hasil martabaknya bagus ya, karena nggak gampang pecah nih kulitnya. Nah, setelah kita lebar-lebarin kayak gini, kita isi sama isiannya ya. Kalau kalian susah untuk gini-giniin ya, kalian boleh pakai rolling pin juga boleh. Nah, kita ambil isinya di sini. Kita isi di tengahnya seperti ini. Nah, kalau kalian gak kebanyakan telur, jadi dia enak banget tuh dibentuknya. Kita tinggal tutup begini. Satu lagi kita tutup. Nah, seperti ini. Kita tekan sininya biar isinya gak keluar. Kita panjangin, lalu kita tutup lagi kayak gini. Nah, ini satu lagi seperti ini. Nah, gini ya teman-teman. Nah, jadinya kan bagus nih, kotak gitu. Nah, langsung kita masukkan ke dalam minyak goreng yang sudah kita panaskan tadi. Oke, seperti ini. Nah, kita kecilin apinya, jangan besar-besar, biar isinya juga matang ya. Nah, ditekan-tekan sedikit juga boleh. Nah, kalau sudah matang jadinya seperti ini. Nah, kita goreng semuanya dulu ya. Nah, semua udah saya goreng, jadinya seperti ini. Tadang! Ini dia martabak kentang telur India ala dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Ini enak banget dan sedap banget. Anak-anak pasti suka, apalagi satu keluarga saya dan satu rumah bokari semua. Ya, sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga resep ini bisa memberikan ide untuk cemilan keluarga kita ya. Sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Dadah. Nah, kita potong ya. Dalamnya kayak apa? Nih saya buka yang ini ya. Nah, kita buka dalamnya kayak apa? Yummy. Dalamnya seperti ini bentuknya. Tuh, padat kan isiannya. Nah, kalau udah padat begini, itu rasanya enak banget ya. Kamu mau? Tangan mana? Nah, dah, mama. Enak? Enak banget. Iya, kalau enak tangannya gimana, Dedek? Gimana? Enak. Oke deh. Dadah. Dadah. Au.